Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin jamaah kajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita telah memasuki kepada ayat 21. Sinapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa hal supaya manusia mau berpikir menggunakan akal. Karena orang pikir itu masuk dari bagian ibadah. Tetapi kemudian dipahami bahwa yang namanya ibadah itu hanya fokus kepada yang namanya salat, puasa, sedekah, zikir, tasbih dan seterusnya. Termasuk ibadah sini adalah menggunakan akal pikiran kita untuk berpikir, sehingga dengan cara berpikir malah menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran kalau kemudian disebutkan dalam hadis tafakkuru sa'atin khairun min ibadati alfi sanah. Memikirkan kebesaran Allah 1 jam saja jauh lebih baik daripada ibadah sunnah salat. Ada yang mengatakan 1000 tahun, ada yang mengatakan 1000 rakaat. Saking luar biasanya berpikir, karena kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberi akal, karena akal itulah yang dijadikan senjata atau media atau alat untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian berterima kasihlah mula ke Allah Subhanahu wa taala, karena masih dalam saat ini, detik ini, akal namula ki ipasihat oleh Allah. Bulan to ipasihat zahir, batin, jasmani, rohani. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Allah SWT berfirman, Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'a. Tidakkah engkau melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan dari langit berupa air. Fasalaka wa yanabi'a fil ardi. Kemudian Allah mengaturnya, menyimpannya menjadi sumber mata air di perut bumi. Tsumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanu. Kemudian Allah mengeluarkan dari air, dengan air tersebut, zar'an, tanaman, mukhtalifan, yang bermacam-macam, alwanu, warnanya. Tsumma yahiju, kemudian menjadi kering. Fatarahu, maka engkau lihat, musfarran, tanaman tersebut menjadi kekuning-kuningan. Tsumma yaj'aluhu hutama, kemudian Allah menjadikannya dia sebagai hancur berantakan. Ini sekilas Allah menyampaikan sesuatu yang sudah kita ketahui. Ya memang kita paham kalau memang hujan itu dari langit. Yang Allah kehendaki adalah bukan kita melihat hujan itu turun dari langitnya, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah perumpamaan.
membuat sebuah kiasan bahwa yang sama-sama turun dari langit bukan hujan saja, tapi salah satunya adalah Al-Quran. Sebagai kitabullah, sebagai pedoman, lah Al-Quran ini diibaratkan seperti hujan yang turun dari langit. Kalau hujan itu adalah masuk ke dalam tanah, tapi kalau Al-Quran adalah masuk ke hatinya orang-orang yang beriman. Makanya kemudian tanah yang kena hujan, maka tanah tersebut jadi subur. Dan tanah tersebut bisa menyimpan air. Selanjutnya tanah tersebut adalah bisa menumbuhkan berbagai macam jenis tumbuhan dan tanaman. Begitu juga Al-Quran, apabila Al-Quran tersebut turun ke hatinya orang-orang yang beriman, maka hati orang yang beriman tersebut jadi subur, menyimpan keimanan dan keyakinan. Selanjutnya kemudian maka akan menumbuhkan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian tanah bisa menumbuhkan berbagai macam jenis tanaman, begitu juga kemudian hati orang-orang yang beriman menumbuhkan berbagai macam jenis tingkat keimanan dan ketakwaan. Masing-masing orang-orang beriman beda-beda. Seperti dikabarkan dalam hadis, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu ada kalanya kurang, ada kalanya bertambah. Artinya iman seorang mukmin itu pasang surut. Pasang surutnya bagaimana? Nah, di saat kemudian kita itu dalam kondisi mantap beribadah kepada Allah dalam keadaan apapun, entah itu kita dalam keadaan sakit, entah itu dalam keadaan sibuk, entah itu dalam keadaan susah, maka dalam konteks seperti itu iman seorang mukmin itu adalah sempurna. Bayangkan dalam keadaan sakit saja dia beribadah, bagaimana kalau dalam keadaan sehat? Bayangkan dalam keadaan dia tidak punya dan keterbatasan dia beribadah kepada Allah, bagaimana lagi kalau dia kaya? Begitulah seterusnya. Ini tandanya bahwa kita adalah orang-orang yang beriman. Sebaliknya, iman seseorang itu bisa surut. Contoh, mungkin orang pada waktu sehat biasa dia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasa dia itu bangun malam, biasa mungkin salat tahajud, biasa mungkin baca Quran, biasa mungkin berzikir, tapi tunggu dulu. Kebiasaan itu berlanjut atau tidak di saat dia sakit. Kalau di saat kemudian dia sakit tidak berlanjut, maka kemudian orang tersebut berarti beribadah kepada Allah hanya dalam kondisi sehat saja. Pada waktu kaya, mungkin orang tersebut rajin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin bersedekah, rajin berzikir, rajin bermunajat. Tunggu dulu. Lihat dalam keadaan susah, apakah sama? Kalau sama berarti maka tingkat keimanannya adalah sama. Inilah kemudian pentingnya sebuah istiqamah. Mula misalkan mungkin selalu datang ke masjid, datang ke masjid, datang ke masjid, datang ke masjid. Kebiasaan bulan misalnya. Tiba-tiba suatu hari bulan itu sakit. Karena sakit tak kelar ke masjid kita. Karena kebiasaan bulan itu sering ke masjid, walaupun sakit sebulan, maka dicatat oleh Allah seperti bulan itu ke masjid. Bahkan sakit 1 tahun dihitung seakan-akan ke masjid. Begitulah seterusnya. Itu pentingnya istiqamah. Bula kemudian biasa asin tekah, bersedekah. Tiba-tiba suatu hari kemudian bulan itu jatuh miskin. Pas jatuh miskin kemudian bula tak bisa asin tekah. Tapi niatna bula tetap, ya Allah, andai kata bula ki ngasih dulu keadaan bula, pasti bulan tetap asin tekah. Tapi apalah daya, kondisi bula mungkin lah tak ngasih dulu. Tetap orang tersebut adalah dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala
karena mengingat dan melihat kebiasaan hidupnya pada waktu orang tersebut. Lagi-lagi tergantung kebiasaan. Nah, kebiasaan itu dimulai daripada niat. Terus ikutnya mana sebuah kemauan. Makanya kemudian bagi bola tidak songkan-songkan untuk berniat melakukan kebaikan. Urusan nanti kemudian bola tak bisa melaksanakan untuk urusan budi-budi. Yang terpenting niat. Karena banyak orang yang kemudian berniat sesuatu, walaupun boleh kita ngalakoni, ternyata lebih dipahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi boleh mengalakoni. Niat nabi lebih dipahala oleh Allah. Untuk gambaran pertama, menurut ahli tafsir yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan dengan keadaan dunia, bahwa dunia yang telah kita cari atau dunia yang kita tempati ini posisinya seperti tanaman. Tanaman itu tumbuh, setelah tumbuh kemudian hijau, setelah hijau kemudian mengeluarkan buah, setelah buah kemudian mulai menua, setelah menua kemudian mulai rontok daunnya, setelah rontok daunnya kemudian udah mati, setelah mati kemudian nyakare ongke-ongke. Nah, perumpamaan dunia yang kita cari itu modelnya seperti itu. Awalnya menyenangkan, setelah itu kemudian setelah menyenangkan tiba-tiba berubah menjadi sebuah masalah. Setelah jadi masalah kemudian jadi malapetaka. Setelah jadi malapetaka kemudian jadi kehancuran. Setelah jadi kehancuran tidak tersisa. Perjalanan hidup manusia seperti itu. Anape karena kita ada jaminan bahwa semenjak orang itu terlahir ke dunia, mereka bahagia terus sampai meninggal dunia. Kita ada jaminan. Ki sobung orang terlahir ke dunia bahagia sampai meninggal pun dalam keadaan bahagia. Artinya tak pernah susah. Andai kata itu yang terjadi, pasti para nabi-nabi Allah lah orang yang mengalami itu semuanya. Pasti nabi-nabi Allah lah orang yang bebas dari masalah, bebas dari persoalan. Tapi kenyataannya bahwa manusia itu memang terlahir, mereka harus membawa masalah dan harus bisa menyelesaikan masalah. Oke, bulan tu lahir katunya dari mulai ki beri kandung nama, entol aki bermasalah bulan tu. Ki dalam kandungan lah di masalah. Napi masalah na boleh dalam kandungan? Masosah, lah masosah ka orang, masosah ka orang bibini. Setelah lahir, ki masosah boleh, matena pun tambah masosah boleh. Jadi perjalanan bulan tu odi adalah masosah orang. Karena kemudian bulan itu adalah masa orang, maka kemudian siaplah bulan pun ipasosa orang. Berarti mon kemudian pada orang tak tero andi masalah udik beditunya, tak usah udik. Karena orang hidup itu risikonya adalah harus menanggung beban dan masalah. Ana apa yang pamento oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau oleh kemudian bulan itu hidupnya menggantungkan sepenuhnya kepada Allah. Bahwa bulan itu adalah makhluk yang tiada berdaya, makhluk yang sangat lemah, makhluk yang sangat kecil. Semuanya disebutkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, upaya dan kekuatan kecuali hanya bantuan Allah atau hanya milik Allah. Malam itu furu. Nabi buktina bulan itu terlahir dalam keadaan lemah. Andai kata bukan karena Allah yang melindungi bulan, mungkin dalam posisi bulan itu terlahir dalam keadaan lemah, tak berdaya. Jangankan bulan itu adalah nekuk-nekuk, berbicara tak bisa, mata pun melah adalah tidak sempurna. Tapi karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mengutuslah seorang malaikat. Malaikat entahlah yang disebut dengan senten atau malaikat yang diutus oleh Allah. Malaikat sekaton.
Mungkin si kau ingi bulan tu malaikat hanya malaikat setak katon, setak kelihatan. Tapi ternyata beda malaikat si katon dan kelihatan, tapi kadang-kadang kurang dihargai oleh bulan. Siapakah malaikat yang kelihatan itu? Ya orang yang melahirkan bulan, orang yang terus melahirkan bulan. Dialah malaikat yang pertama diutus oleh Allah untuk melindungi bulan pada waktu bulan itu lahir. Andai kata karena bukan jasa orang tua kita, ibu kita, ketina api bulan. Tina petal bulan tak panyo so abi. Anda. Tina akan bulan tak era bate abi. Alanto masalah. Makana tak bisa bulan tak melupakan jasana orang berbini tak bisa. Di saat kemudian bulan to oning cek segitu-gitunya besar jasana orang tua berbini, maka bulan pun sebagai orang lelaki tidak mungkin meremehkan dan tidak mungkin menghina orang berbini. Selemah-lemah perempuan dialah sumber kekuatan bagi kita. Selemah-lemah perempuan dialah orang yang telah menyelamatkan hidup kita. Dan selemah-lemah perempuan dialah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Maka nata oleh masa robana orang berbini, nabi pole adalah orang berbini itu merupakan ibu-ibu daripada anaknya kita. Mak-mak daripada anaknya kita dan seterusnya. Karena bulan itu adalah tak 24 jam melindungi anak Nabula, semuanya yang menjaga adalah bini Nabula. Orang berbini si aja 24 jam dan seterusnya. Akhirnya kemudian melihat perjalanan kepada dunia seperti itu, akhirnya kemudian bulan toh tak disuruh napinya mana terpedaya oleh keadaan dunia. Mencakna Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an atau untuk mengatakan untuk ad-dunya jifatun. Dunia itu ibaratkan bangkai. Wa talibuha kilabun. Orang yang berebutan mencari dunia itu seperti anjing. Untuk ungkapan Imam Syafi'i itu diperuntukkan bagi orang si mencari dunia tapi lupa ke Allah Subhanahu wa taala. Mentak lupa ke Allah entan. Gara-gara nyari dunia sehingga tak apa jam. Gara-gara nyari dunia sehingga tak puasa. Gara-gara nyari dunia lupa ke anak bini. Gara-gara nyari dunia lupa ke orang tua anak. Gara-gara nyari dunia lupa zikir dan tasbih. Gara-gara nyari dunia lupa syukur kasih memberikan nikmat. Namun mentok kemudian naudzubillah min dzalik, maka diumpamakan oleh Imam Syafi'i seperti gelak kinto. Tapi kemudian bulan mungkin nyari dunia, walaupun dari kilaku sampai malam-malam, sampai malam nasa kali, tapi ingat ke Allah, sumpah jeng naik ke ingai, puasa naik ke ingai, bulan itu adalah uning cik bulan dari dunia adalah untuk berikan nafkah kepada keluarga, kepada anak, kepada istri, kepada orang tua. Untuk itu, maka nilainya adalah jadi ibadah. Jadi ibadah. Saya disebutkan dalam hadis dinarun anfaqtahu ala iyalik, 1 dinar, setong harta engkau infakkan untuk keluargamu jauh lebih afdal daripada harta diinfakkan ke orang lain. Makanya ada kata-kata ibda bi iyalik. Bulan teh suruh mulai infak untuk keluarga nabula kelu puru orang lain. Mula keluarga nabula kemudian tercukupi, kenyang, pariksa, sobung si kalaparan, sobung si minta-minta, puru salurkan ke orang lain. Jangan sampai balik orang lain kenyang, orang lain kelak, orang lain kemudian bahagia, tapi keluarga nabula itu adalah lapar. Keluarga nabula itu nangis. Keluarga na bulan teh sedih, tak ada gunana walaupun bulan teh teka setinggi gunung, mungkin pada keluarga na bulan teh kalaparan sampai nangis kemudian karena sedih. Itulah pentingnya kemudian sekocanya mana ajaga silaturahmi. Silaturahmi itu hijau dan seterusnya. Sentan orang yang paling berhak untuk diperhatikan dalam keluarga adalah orang si teti tangkungan nabula. Anak, bini, orang tua, ento si wajib ipatulu-tulu. Cak sampai bula kemudian dermawan ke orang lain, tapi tak dermawan untuk orang tua nabula. Dermawan ke orang lain, tapi tak dermawan ke anaknya dan bini nabula. Untuk urusan anak nabula, bini nabula itu ngetongan, tapi ke orang lain nanti dan seterusnya.
Baru mungkin dengan kondisi orang tua nabula mungkin langsung bung umur. Nabi kabula ki bisa dermawan, bisa dermawan. Banyaklah amal jariah. Sebagaimana kemudian mereka beritunya, pas senang menibir hadiah kabula, pas senanglah mereka di akhirat dengan menerima kiriman hadiah dari bula seki odi. Pa banyak kereme Fatihah, pa banyak kemudian kereme Quran, pa banyak kemudian kereme amal-amal jariah. Cek kalau pai setiap kali bulan tua mengeluarkan sedikit pun daripada nape sepak keluar bulan, niatkan cekik bedah kena orang tua kidinto. Orang yang telah berjasa kau di nabula, sisihkan walaupun tak banyak, paling tidak harus beda bagian orang tua. Malaman tu insyaAllah. Termasuk mungkin nasin teka ke masjid pas bulan Ramadan, bulan misalkan nangka 4 talam, cek kalau pai, nah panapora bani 4 talam nape? 1 talam itu 4 mangkok. Mun perlu bagi-bagi dinto, samangko untuk bapak nabula, samangko untuk mak nabula, samangko tanah penapi untuk bula dan keluarga nabula. Kayak mereka ento, kan ento. Bula nyata-nyata mungkinnya purpes ke masjid tiap Jumaat, seberapapun keadaan nabula, walaupun itu hanya nyapur 2.000, cak kalau baik saya ibu sisihkan untuk orang tua nabula. Kayak terus. Mereka tu atongku disantak berdaya. Bula ki beritunya ki bisa aku lihat bulan tu mungkin. Tak bisa mungkin bulan tu amalan tu ki bisa amal selain. Tak bisa ngelakoni amal satunya, bisa ngelakoni amal selainnya. Tapi orang tua bula berdisan mungkin. Tak bisa menape-nape. Nyakra tongku daripada orang-orang si beritunya. Senten 11 kasihan kepada mereka mentak bula-bula seoli. Mereka boleh katunya tak bisa. Untuk pentingnya kemudian bulan tu harus ingat ke mereka. Kan mentongki. Kemudian inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Sesungguhnya itu semua adalah merupakan peringatan atau pelajaran bagi orang-orang yang berakal, bagi orang yang menggunakan akalnya. Karena memang Quran itu hanya dipahami daripada orang-orang senapento menggunakan akalnya. Maka namun kemudian mungkin pada orang alomba-lomba ki anakna patahfid bisa mulai hafal Quran dan seterusnya. Tapi setelah hafal Quran tak ditindaklanjuti. Orang mungkin karena berlomba-lomba ingin jadi anaknya hafid penghafal Quran karena terbawa oleh hadis bahwa siapapun anaknya nanti yang kemudian hafal Quran, maka orang tuanya akan dikasih mahkota dari kiamat, mahkota dari cahaya, dan kemudian macam-macam dan seterusnya. Kayak ini, entau adalah yang dimaksud ahli Quran, bukan hanya penghafal Quran, bukan hanya penghafal Quran, tapi ahli Quran. Senten orang yang dikatakan ahlul Quran macam-macam. Ahlul Quran itu macam-macam. Bada orang si ahlul Quran karena ngafal. Bada orang si ahlul Quran karena ngamal akan sena Quran. Bada orang si ahlul Quran karena kemudian ngakaji isi Al-Quran, paham kemaknaan Al-Quran. Dan itulah kemudian ulama maka membagi-bagi daripada Al-Quran. Bada ahli Al-Quran karena kemudian ahli hukum di dalam Al-Quran. Ada yang kemudian Al-Quran karena kemudian ahli tafsirnya dalam Al-Quran. Ada Al-Quran karena mungkin orang itu rajin baca Quran. Orang pun si rajin baca Quran walaupun tak hafal masuk min ahlil Quran. Tetina makna ahli Quran itu harus evaluas. Ceanya pahami bagi orang-orang si yang hafal itu. Sehingga bagi orang yang tak bisa ngafal nanti lah kecewa. Aduh, bermabula. Ngafalah lah tak kuat. Ngafalah pikiran lah tua. Lah tak naco, bulan tu lupaan. Nampai ke beda harapan bulan tu halil Quran, beda harapan halil Quran. Salah satu yang kelanto membiasakan untuk membaca Al-Quran. Paling tidak tak bisa menghatam Quran, biasakanlah bulan tu adalah membaca surat Yasin. Inna likulli syai'in qalban. Sesungguhnya segala sesuatu itu adalah mempunyai hati. Wa qalbul Quran Yasin. Atena Quran adalah Yasin. Faman qara'ahu, dan barang siapa yang baca Yasin, kataballahu lahu qira'atul Quran asyara marrat, maka Allah akan nyatet bagi orang yang istiqamah membaca Yasin
seperti maca Quran 10 kali. Iblis simpel ke Allah. Seperti boleh jelaskan beberapa waktu yang lalu, sapena mon bulan to atua ngarinci atua tak mungkin. Karena butuh waktu yang lama. Diajarkanlah oleh Allah, diajarkanlah oleh Rasulullah doa yang simpel. Doanya pendek tapi jami, mani, mencakup keseluruhannya semuanya kau lek. King kelak kita doa sapu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah. Walaupun bulan tu hanya ngulang-ulang Tuhan tu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Entah boleh ulang dan seterusnya. Entahlah mencakup sekapina tua. Mentak sempat ngarinci, tapi mon kemudian bulan tu masih bisa berdebak untuk ngarinci-rinci, mulai lebih yakin dan lebih napinya mana lebih tenang. Selanjutnya mentujukan bulan untuk menghatam Al-Quran malarat. Karena keadaan dan kondisi yang tidak mendukung. Pertama karena kondisinya bulan tola sibuk. Si kedua mungkin bulan tola memang kesehatan letak pada nasi tulu. Si ketiga mungkin karena faktor usia, umur latoa, mata letak terlalu motee, colok pun menapandir lah kadang-kadang laleso. Kemudian maka kemudian paling tidak ingat kelakinto mangkul si simpel ringkas. Nah bentuk kila Yasin. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ibadah to mun bisa ngalakoni dengan cara kempang, pak kempang. Cek mamalarat. Yang terpenting dinto benih ibadah to nilainya di mata Allah bukan di antara ibadah yang berat atau kempangna, tapi yang punya nilai di mata Allah adalah bentuk keikhlasannya. Berbicara untuk mengatakan ibadah to adalah ikhlas, lihat cara bulan to mengerjakannya. Mun bulan to mengerjakannya dengan cara istiqamah, untuk tandanya boleh ikhlas. Ciri-ciri nanti istiqamah. Karena tak mungkin bulan to istiqamah mentak ikhlas. Makanya kemudian mentak mampu ngelakoni si banyak, ngelakoni sakobi tapi istiqamah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan dari kalian itu yang gampang-gampang. Dan Allah tidak menginginkan daripada yang sulit-sulit. Anak apa mau kemudian tak terus sulit-sulitan. Mun bulan tu terlalu sulit-sulit alakun ibadah, ki baktona bulan tu sehat, nyaman bulan tu tahajud sampai 8 rakaat sampai 12 rakaat. Ki baktona sehat, nyaman bulan tu ad-duha 8 rakaat. Ki baktona bulan tu sehat, nyaman kemudian puasa nyalak sehari-hari puasa Daud. Ki nyaman, baktona sehat, baktona muda. Tongku nanti mula baktona tak sehat, mula baktona sakit. Kelara bulan kira-kira ad-duha 8 rakaat, tahajud 12 rakaat, mula baktona sakit. Tongku mula baktona toa. Kelara kira-kira bulan to, maka nak cek paksa. Cek paksakan ibadah mentak bisa istiqamah. Karena yang Allah sukai itu adalah ibadah yang istiqamah. Maca Quran, okelah bisa berusaha. Tapi kemudian hanya kemampuan boleh samanto, lakukan samanto. Nanti insya Allah bisa ento. Untuk selanjutnya, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Adapun orang-orang yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam, fa huwa ala nurin min rabbih, maka orang tersebut mendapatkan cahaya daripada Tuhannya. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, maka sungguh celaka bagi orang-orang yang keras hatinya tidak pernah berzikir kepada Allah. Ulaika fi dhalalin mubin, merekalah orang-orang yang dalam kesesatan yang nyata. Ayat itu dalam tafsir diturunkan kepada dua orang sahabat, yaitu Sidina Ali dan Sidina Hamzah radhiyallahu anhuma. Si mereka lebih dulu masuk Islam. Dalam satu riwayat ayat itu diturunkan kepada Sidina Umar ibn al-Khattab. Bagaimana kemudian Sidina Umar, orang yang awalnya punya watak yang keras,
Athena kasar, tidak pernah takut dengan lingkungan dan situasi. Tapi dalam waktu yang bersamaan, di saat keinginannya sangat besar untuk membunuh Rasulullah SAW, di saat itulah kemudian Allah palingkan, maka Athena si kasar hepatiti lembut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara diberi sebuah cahaya Islam, nur, cahaya keislaman. Entum kemudian Nabi jana qulubul ibad baina asabi'ir rahman. Athena minus santo berada di jari-jarinya iradahnya Allah. Allah Maha berkuasa untuk merubah seseorang yang awalnya beriman menjadi orang kafir, yang awalnya kafir menjadi orang yang beriman dalam waktu sekejap. Banyak orang-orang yang kemudian membenci Islam, ternyata kemudian Allah beri hidayah di kemudian harinya. Ada seorang pendeta dari Kanada, saking bencinya kepada Islam sampai Quran dibakar. Setelah Quran dibakar, kemudian tangannya ikut terbakar. Heran dia itu, kok bisa kemudian ini Quran ini dibakar karena hanya merupakan kumpulan kertas, kok malah nggak mau terbakar, kok malah tangan yang terbakar. Usut punya usut, kemudian dia memahami, mendalami, penasaran isi Al-Quran. Akhirnya ujung-ujungnya itulah yang mengantarkan dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang yang menghujat Rasulullah SAW, Nabi Muhammad dikatakan itu, dikatakan ini, dan seterusnya. Seperti orang Belanda, salah seorang anggota dewan Belanda, saking bencinya kepada Islam, Masya Allah. Abik kemudian Rasulullah dikatakan ini, dikatakan itu. Tapi Nabi ujung-ujungnya demolah. Orang-orang seluruh dunia, umat Islam di demo. Heran dia tuh. Orang hanya masalah ini saja kok bisa demo. Apa yang terjadi? Didalami, ternyata kemudian begitulah Islam. Sehingga kemudian masuk Islam. Sebaliknya, banyak orang yang awalnya muslim, tapi kemudian karena Allah tidak menginginkan imannya, udah Allah ambil. Karena dia tidak amanat dengan keimanannya, Allah ambil imannya, dan seterusnya. Makanya dia kemudian jadi orang murtad. Lantulah kemudian yang kita inginkan dari Allah adalah nur, cahaya hidayah, supaya kita mantap di dalam Athena mula. Makanya kemudian di dalam hadis sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qulna ya Rasulullah," mengutip ayat ento dikutip oleh beliau, "Afaman syara'allahu sadrahu lil Islam." Ayat ento membahas tentang orang-orang seepalapang dadanya, kan ento. Atanya Ibnu Mas'ud, "Ya Rasulullah, faman?" Napa jana? Faman syara'allahu sadrah. Sera orang seepalapang dadanya ya Rasulullah. Si maksud ayat kinto adalah orang sera seepalapang dadanya. Kemudian ditanyakan oleh Rasulullah, entah maksudnya beliau tanya, sera oleh palapang dadanya, berema carana orang palapang dadanya itu berema. Dijawab oleh Rasulullah, "Idza dakhala an-nuru 'alal qalbi insyaraha wa anfataha." Apabila cahaya itu masuk ke dalam hati seseorang, maka dalam waktu yang bersamaan, maka hati orang tersebut kemudian akan jember, lega, tenang, dan tidak banyak pusing dengan masalah. Karena dunia tidak selebar daun kelor. Atanya pun Ibnu Mas'ud, "Wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah?" Terus tandana orang si Athena lapang itu si berema wahai Rasul. Qala, dijawab oleh Rasulullah SAW. Si pertama adalah al-inabah ila daril khulud. Orang-orang si kembali. Artinya orang-orang yang beramal saleh untuk menuju rumah keabadian, yaitu surga. Berarti mun bada orang mungkin beramal saleh, rajin ibadah, rajin ini, rajin itu tandanya orang-orang yang inabah. Mengejar
surga, mengejar akhirat, mengejar ridha Allah. Sehingga waktunya itu dihabiskan hanya untuk itu. Kebalikannya daripada orang-orang yang mengejar dunia. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya adalah at-tajafi andaril gurur. Orang itu berusaha untuk jaga jarak daripada kemewahan-kemewahan dunia yang bisa menggelincirkan dirinya atau yang bisa menjadikan dirinya lupa dengan Allah. Mentak lupa dengan Allah, dan seterusnya. Terus kemudian berarti bulan itu tak boleh memakai sesuatu yang mewah. Tak boleh bulan itu memakai kemudian perhiasan. Tak boleh kolam 3G, tak boleh di bungko GG, tak boleh kendaraan si GG. Semuanya adalah oleh dimiliki oleh bulan. Tapi yang paling penting pada waktu bulan itu memiliki itu semuanya, atena bulan itu harus pada fai. Harus pada fai, standarnya harus stabil kepada Allah Subhanahu wa taala. Mun orang itu atena tak terpengaruh apapun yang dia miliki, maka orang tersebut tetap tidak akan menghilangkan statusnya sebagai orang zuhud. Karena orang zuhud itu selalu berulang-ulang adalah laisa zuhdu alla tamlika syai'an walakin zuhda alla yamlikaka syai'un. Bukanlah yang dikatakan zuhud itu adalah engkau tidak memiliki apa-apa. Berarti mun orang tandik nape-nape kocak zuhud. Kolam pina carek-carek, bahkan tandik nape, bukan nanti kocak zuhud. Tapi si yang dikatakan zuhud itu adalah engkau tidak dimiliki oleh dunia. Bulan tidak dimiliki oleh dunia, walaupun bulan itu memiliki dunia. Artinya bulan tak kuasai tunya. Andik mobil, tapi mobilnya bulan tak kebelalai ke Allah Subhanahu wa taala. Andik kebun andik sabar, tapi kebun sabana bulan tak kebelalai ke Allah. Andik kemudian sepenani bank ratusan juta, tapi tak kebelalai ke Allah. Kan mentok. Mentok adalah pada kalaban zuhud. Karena bulan tak dipengaruhi oleh dunia. Sementara kemudian benih jaminan kebenaran orang tak andik kemudian dikatakan orang kana belum tentu. Bulan mungkin memang tak andik. Tak andik mobil, tak andik Honda, tadi kebun, boleh pinggir jalan. Tapi setiap kali beda Honda lebat, gege pula langsung dalam hati nak pula. Ya Allah libur nak boleh menadik Honda yang akin to. Beda mobil lebat, lah hayal. Ke pula si Andi ki. Ngote kemudian orang itu misalkan nekuk nape, ke pula si Andi ya. Justru itu benih zuhud, itu justru tak andik nafai lah cinta dunia. Nabi boleh mon andi, karena yang diangan-angankan itu adalah urusan sekitar andi. Mon orang andi dunia, cinta dunia masuk akal, walaupun itu tak gege. Si tak gege adalah orang kita andi dunia, tapi lah cinta dunia. Bermacam banyak khayal, tapi sudah kerja tak kele. Islam itu tak kele, sakanya khayalan itu. Liburna menandi ento, liburna boktona hanya abi untuk bermimpi. Tak melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga, wal isti'adat lil maut qabla nuzulihi. Orang si mempersiapkan kematian sakitak na datang. Artinya jauh-jauh hari sakitak na umur na bulan to ipanggil oleh Allah, mempersiapkan diri atau ngetongan bulan to ya Allah. Andai kata mungkin bulan to adalah ipanggil yakin to ya Allah. Kira-kira amal na bulan to berumah ya Allah. Kira-kira tusana bulan to lah banyak yang puni kentan ya Allah. Dalam kondisi bulan mungkin kemudian mungkin ento lah siapa kentan. Orang si ento kemudian beradat nama tanah, insyaallah ento adalah termasuk ciri-ciri na orang si aten ento epacumper ke Allah Subhanahu wa taala. Sehingga napis terjadi orang kemudian terseka kebegambaran untuk perjalanan ada dalam keadaan apapun tak akhirnya merasa susah. Tadi PC kiki alhamdulillah, tadi PC pun tak masalah. Mungkin akan nyaman, alhamdulillah, tak akan nyaman pun tak masalah. Mungkin punya masalah, tapi suatu saat kan pasti hilangnya kian. Walaupun mungkin kamu bulan tetap di masalah, belum tentu pula akan bebas dari masalah. Kinya kira tongko baktona, tapi terpenting adalah bermasing ngacelan anak ibrik kamantapan oleh Allah. Atina bulan tibrik kekuatan zahir dan batin. Itu paling penting, ibrik minta kekuatan. Bani bula kemudian nyon ka Allah, ya Allah uji bula ya Allah. Bula tak kuat mana apabila uji.
Tapi kemudian pula adalah memohon ke Allah, apapun ujianmu ya Allah, kuatkanlah atina pula, pastikan pula orang si berhasil dan sukses sehingga bulan to masuk daripada innama yuwaffas sabirun ajrun bighairi hisab. Sesungguhnya balasan orang-orang yang sabar adalah tanpa hisab, tanpa batas. Kalau itu diantaranya, karena masing-masing manusia itu pasti uji oleh Allah. Hanya ujiannya saja itu berbeda-beda, tergantung dan kekuatannya masing-masing. Pada si uji dari jalur fisik dipasake oleh Allah. Pada si uji dari jalur harta bisa fit bangkrut, bisa kemudian diuji oleh Allah dari jalur usaha malarat si suksesa, bisa diuji oleh Allah dari jalur pekerjaan cek malaratna, bisa diuji dari jalur anak cek sosana, bisa diuji dari jalur keluarga, bisa diuji mungkin dari jalur kanca, tatangka dan seterusnya. Tak napi-napi. Semua ujian Allah yang berhubungan dengan itu semuanya, bula tetap memohon ke Allah sebagai pakuat. Pokoknya setong seon ke Allah Subhanahu wa taala cek sampai uji iman nabula. Iman nabulan tu pokoknya pamantap. Cek sampai iman nabulan tu diuji, sinaudzubillahi min dzalik sehingga bulan jadi syirik atau bulan tu jadi murtad, naudzubillahi min dzalik. Itu harus ikatau ke Allah Subhanahu wa taala. Hadirin satajana orang tua yang dimuliakan oleh Allah. Waktu akan kita 3 menit untuk karena harus lebat jam 6. Barangkali mungkin pada hal saya perlu tanyakan nanti. Oke. Bagaimana Ustaz seumpamanya Quran anak Ustaz tadi di sana itu kan itu boleh dan Quran anak juga jangan tapi itu kan dibuang dulu. Oke. Walaupun dinto kemudian banyak ulama saya berbeda pendapat masalah kasus menyikapi Quran, badai kemudian berpendapat apapun Quran ento tetap dipertahankan sarosak-rosakna mun ijamin keamananna. Maksudnya keamanan ento tetap dalam posisi terhormat. Misalkan mungkin disimpan di lemari sarosak-rosakna, tapi tetap posisi ento terhormat kan ento. Tapi mun kemudian bulan itu tak bisa jaga kemuliaan dan kehormatan Quran karena dalam kondisi kemudian yang amento, maka kemudian ia lihatkan untuk ngafakar, tapi sekali-kali bening ngucap ngafakar Quran. Tapi nabi nasi bakar kertas yang berisi tulisan Quran. Seperti kemudian mungkin pula badan apa yang menapakan tulis Al-Quran, maka kemudian bula bening ngapus Quran. Menghapus Quran bulan tu bisa jadi kufur. Karena Quran tole ya hapus. Tapi ngapus tulisanna Quran. Tulisanna ya hapus. Dan seterusnya. Kan boleh kalau tulisan sebaru. Dan seterusnya karena kata-kata ngapakar Quran itu berarti kalamullah saya sebut. Tapi misalkannya kemudian kertasna tak nape-nape. Tapi karena kemudian tulisan itu berisi daripada kalam-kalam yang mulia, sebisa mungkin cek sampai pada bekasnya tulisan itu pada tiabu nanti mun bisa cek sampai buang ke tempat sampah. Karena walaupun tak ada tulisannya, paling tidak kan bekasnya Quran, bekas tulisan, non? Oke, Quran. Oke, karena beda antara mushaf. Kalau benar makan pada naik HP kita tu bani mushaf kita. HP kita bani mushaf. Padahal satanya bermah hukumna orang mungkin di dalam HP itu kan beda Quran. Nah bermah memiliki bakat cipkin. Nah kayaknya ento bani bulan tak anggap Quran dalam kita. Oke. Tapi adalah berisi tulisan Quran. Hadis pada mulia ada mungkin tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadirin ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.